Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, siswa-siswi SMP Budi Utomo Surakarta. Khususnya kali ini kelas 8. Bertemu lagi dengan saya Ustadz Ilyas dan kali ini bertemu pada mata pelajaran prakarya. Seperti yang sudah pernah Ustadz bilang saat dulu waktu awal-awal pembelajaran secara daring, bahwa untuk prakarya kelas 8 sebelum PTS kita fokus ke materi. Ya. Jadi sebelum PTS Ustadz fokus ke materi. Nah, setelah PTS seperti yang sudah Ustadz sampaikan bahwa kita akan fokus ke praktek. Kita kemarin sudah mempelajari beberapa bab. Ada kerajinan bahan lunak, ada TIK, kemudian budidaya ternak kesayangan, kemudian pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan ubi menjadi makanan atau minuman. Nah, pada pagi hari ini Ustadz akan menyampaikan tentang persiapan kita untuk praktek pada pertemuan selanjutnya. Maksudnya karena kita sudah PTS, jadi kita sekarang fokus ke praktek. Dan praktek untuk kali ini yang akan kita lakukan adalah membuat kerajinan berbahan sabun. Membuat kerajinan berbahan sabun itu kita mengacu pada bab kerajinan bahan lunak. Karena salah satu kerajinan bahan lunak itu juga berbahan dasar sabun. Ya. Mungkin anak-anak sudah tidak asing atau bahkan mungkin sudah pernah mencoba, entah itu coba-coba sendiri di rumah, atau mungkin dulu waktu SD, atau ya mungkin ada beberapa di antara kalian yang sudah pernah mencoba kerajinan berbahan sabun. Tapi sekarang juga tidak ada salahnya jika kita mencoba lagi, ya karena ini memang bab kita yaitu kerajinan bahan lunak, dan mungkin pada praktik kali ini anak-anak bisa lebih berkreasi lagi. Jadi mungkin jika kemarin bikinnya baru sederhana, masih biasa-biasa saja, mungkin kali ini bisa dibikin lebih bervariasi. Ya, ini contohnya, contoh kerajinan berbahan sabun. Di situ ada ukiran bermotif bunga, kemudian ada juga yang berbentuk bunga, kemudian ada yang berbentuk mobil, ada juga yang berbentuk telepon. Nah, untuk alat dan bahan mungkin tidak terlalu susah ya, insya Allah bisa kalian temukan di sekitar kalian. Yaitu yang pertama tentu adalah sabun batang yang masih baru. Warnanya bebas sesuai keinginan, mereknya pun bebas, mau yang anti kuman atau mungkin sabun yang memiliki wangi yang harum atau apa, terserah, itu bebas. Pokoknya intinya kita di situ persiapkan untuk membuat kerajinan sesuai nanti yang kalian inginkan mau membuat apa. Kemudian ada juga alat untuk mengukir. Bisa pakai pisau kecil atau kawat atau mungkin silet dan lain sebagainya. Itu juga disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kemudian ada pensil tulis. Nah, ini nanti jika kalian ingin membuat pola terlebih dahulu. Kemudian juga ada bahan tambahan yang lain. Misal bisa menggunakan cat warna air, kemudian kertas atau air dan amplas, atau mungkin jika kalian mau menambahi motif atau bahan-bahan yang lain, misal ditambah tusuk sate atau stik es krim atau mungkin mika untuk tambahan hiasan, itu juga dipersilahkan. Itu alat dan bahan. Kemudian cara membuatnya, ya insya Allah kalian sudah tahu ya. Jadi sabun diambil, kemudian juga pensil, lalu kalian gambar dulu bentuk bola
apa yang kalian mau buat nantinya. Kemudian nanti diukir di bagian luar sabun, kemudian gambar sketsa yang nanti akan kalian buat supaya lebih terlihat pola yang akan kalian buat. Jadi nanti di sabunnya itu dikasih pola terlebih dahulu, ya, pakai pensil. Jadi digambar kira-kira mau bikin apa, biar nanti kalau waktu mengukir itu bisa lebih enak. Tinggal, ya kalau bahasanya sini ya ngeblat, ya, tinggal itu mengikuti polanya saja. Jadi lebih enak. Nah, kemudian diukir lagi dengan kedalaman yang sama, tapi jangan terlalu dalam juga. Jadi nanti ngukirnya dikit-dikit biar mungkin bisa lebih rapi, karena kalau langsung banyak mungkin nanti kurang rapi. Ya, nanti kalau sudah nanti bisa diamplas di sekitar sabunnya itu, diamplas biar halus. Kalau enggak ya kalian haluskan pakai apa terserah. Nah, terus nanti ditambahi dengan variasi atau bahan tambahan yang sudah kalian siapkan. Misalnya mau dicat, atau mungkin mau dikasih batang atau tusuk sate, mau dibikin batang apa, terus nanti dikasih plastik, mika, dibikin pola-pola kayak bunga dan lain-lain, itu terserah kalian, boleh. Nah, kemudian kalau udah, nanti sabun itu dikasih air sedikit, ya, dikasih air sedikit, terus diratakan. Karena apa? Biar nanti teksturnya lebih halus, ya. Jadi nanti kalian basahi dikit, terus dikeringkan, ya nanti kan bekas ukirannya bisa lebih halus. Yaitu buat opsi. Tapi kalau misal tidak seperti itu juga diperbolehkan. Tinggal opsi kalian mau dibikin bagaimana, ya. Insya Allah seperti itu cara membuatnya. Kemudian, ya ini. Jadi untuk pertemuan kali ini Ustadz hanya menyampaikan tentang praktek yang akan kita lakukan di pertemuan berikutnya, kemudian alat dan bahan apa saja yang perlu disiapkan, dan untuk minggu berikutnya amal soleh untuk bisa dipersiapkan, yaitu alat dan bahan untuk praktek di pertemuan berikutnya. Termasuk juga nanti kalian mau bikin apa, itu juga kalau bisa sudah ditentukan. Jadi di pertemuan berikutnya, kalau bisa sudah siap untuk praktek. Begitu ya anak-anak, insya Allah pada pertemuan kali ini Ustaz tidak panjang lebar. Jangan lupa untuk minggu depan dipersiapkan alat dan bahannya. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah dan kurangnya, Ustaz mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiru qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.